Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari Kamis lalu kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjanjikan kepada kita Roh Kudus yang menguatkan. Hari ini kita diingatkan akan hal itu. Menjadi seorang misionaris dalam komunitas misioner, berani bukan karena nekat, tetapi karena kebijaksanaan dari Roh Kudus sendiri. Maka ciri komunitas misioner itu bukan sebuah komunitas yang penakut, tetapi mereka terus memberitakan firman karena Roh Kudus melindunginya, karena Roh Kudus bekerja di dalamnya. Inspirasi ini kita peroleh dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai dengan 18. Tuhan berkata kepada Paulus, "Jangan takut." Bagaimana kisahnya? Mari kita melihat kembali kisah itu, di mana Roh Kudus itu menjadi sumber kekuatan, sampai-sampai Tuhan sendiri berkata kepada Paulus, "Jangan takut." Ketika Paulus di Korintus, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Sebuah perintah pendek, menguatkan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Bagaimana kalau kata-kata ini kemudian ditujukan pada Anda? Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak akan mampu mencerna dan melaksanakannya. Bagaimana kemudian Paulus dikuatkan oleh Yesus? Yesus melanjutkan demikian, "Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Maka Roh Kudus itu bekerja bukan hanya secara pribadi per pribadi, tetapi dalam komunitas juga. Mari kita saling menguatkan dalam komunitas misioner ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Akan tetapi setelah Galia menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini, yaitu Paulus, berusaha meyakinkan orang untuk beribadat kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Ternyata roh kebijaksanaan juga berkarya dalam diri Galio, seorang hakim yang memiliki pengalaman batin yang bijak. Tentu saja ini adalah penegasan akan kata-kata Yesus. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Apa yang terjadi selanjutnya? Maka orang itu semua menyerbu Sostenes
yaitu yang memprovokasi untuk membawa Paulus ke sidang. Maka kepala rumah ibadat itu, yaitu Sostenes, mereka pukuli di depan pengadilan. Tetapi bagaimana reaksi Galio? Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Kemudian Paulus tinggal bersama beberapa orang lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada orang-orang di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Krengkea karena ia telah bernasar, Priskila dan Aquila menyertai dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita belajar dari peristiwa ini. Dalam misi rasa takut itu nyata. Dalam misi bahaya itu nyata. Dalam misi penolakan itu nyata. Tetapi Tuhan tidak meminta kita bebas dari ketakutan. Tuhan tidak meminta kita bebas dari bahaya. Tuhan tidak meminta kita untuk bebas dari penolakan yang nyata itu. Tetapi Tuhan meminta kita tetap melangkah dalam takut, dalam bahaya, dan bahkan dalam penolakan. Karena apa? Karena kita tinggal dalam komunitas yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tinggal bersama dengan orang-orang yang juga dinaungi oleh kebijaksanaan. Kita ada dalam komunitas orang-orang yang memahami benar apa itu arti kebenaran. Oleh karena itu pada hari ini mari kita melakukan refleksi kecil. Apa yang membuat kita takut bersaksi? Kita bercermin kembali. Lalu kira-kira apa praktisnya? Ya apa yang paling kita takuti ketika kita bersaksi? Apakah ketakutan itu kemudian lebih besar daripada kasih Tuhan? Dan apakah langkah kecil yang bisa kita lakukan dalam kelemahan kita, dalam ketakutan kita, dalam kecemasan kita pada hari ini? Lakukan langkah kecil. Tuhan bersabda, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Walaupun itu adalah sebuah langkah kecil sekalipun. Maka mari kita beranjak dari refleksi ke aksi seperti anjuran Tuhan. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau tahu ketakutanku. Engkau tahu aku bisa ada dalam bahaya. Tuhan, Engkau tahu aku bisa ada dalam sebuah penolakan. Aku juga bisa merasa kemudian menjadi takut ditolak, takut salah, takut untuk tidak mampu mewartakan. Namun Engkau berkata, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Hari ini aku memilih percaya padamu lebih daripada ketakutanku. Maka kuatkanlah aku dengan Roh Kudus-Mu yang telah Engkau janjikan, yang akan hadir di dalam hari raya Pentakosta. Berikan aku keberanian kecil untuk melangkah, walaupun itu hanya satu langkah, untuk lebih berani menjadi saksi kasih-Mu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberkati hidup, karya-karya, dan kesaksian kasih kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.